Tidak menjadi masalah sekiranya pasukan bola sepak kebangsaan ingin mengambil pemain naturalisasi. Langkah tersebut tidak sekali-kali meminggirkan pemain tempatan yang berbakat. Menyokong Indonesia arah FIFA untuk siasat pemain naturalisasi Malaysia sebab kata dia tak jelas. Hector Havel kata dia ada atuk asal dari Melaka, manakala Yon Irazabal pun cakap benda yang sama, ada atuk asal dari Malaysia. Pemain Malaysia Sergio Aguero dan Tommy Mawat akan menyertai pasukan Brunei. Ialah sebab Brunei akan main Liga Malaysia musim depan. 11 tahun berlalu, kekalahan demi kekalahan dialami Harimau Melaya, termasuk 3-0 dalam pertemuan terakhir. Badi 11 tahun inilah yang cuba diubah oleh anak buah Peter Kalamoski apabila melawan Vietnam di Stadium Nasional Bukit Jalil. Ia bukan tugas mudah, tapi kelebihan bermain di tempat sendiri. Apatah lagi kehadiran 7 pemain warisan baru diharap dapat mengubah nasib Harimau Melaya. Jelang laga penting kontra Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027, Malaysia menjadi sorotan tajam publik sepak bola Asia Tenggara. Bukan hanya karena performa tim, tetapi karena langkah agresif mereka dalam melakukan naturalisasi pemain asing yang dinilai janggal dan memicu kecaman luas. Dalam beberapa bulan terakhir, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, terlihat jor-joran membentuk skuad Harimau Malaya yang mentereng dengan merekrut pemain-pemain asing dari berbagai negara. Taktik ini mirip dengan strategi yang ditempuh Indonesia dalam memperkuat timnas melalui naturalisasi. Namun, pendekatan Malaysia dianggap lebih ekstrim, bahkan mencurigakan, karena mereka disebut memaksakan naturalisasi terhadap pemain tanpa garis keturunan Malaysia. Langkah ini memunculkan pertanyaan besar dari penggemar sepak bola ASEAN. Banyak yang menilai Malaysia telah melanggar prinsip dasar naturalisasi pemain. Gelombang kritik pun mencuat di berbagai platform media sosial. Sejumlah penggemar bahkan membuat petisi resmi yang ditujukan kepada FIFA, mendesak agar badan sepak bola dunia tersebut segera melakukan penyelidikan atas legalitas proses naturalisasi yang dilakukan FAM. Menjelang duel melawan Vietnam di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selasa 10 Juni 2025, skuad Malaysia kedatangan sejumlah pemain baru hasil naturalisasi. Beberapa nama yang mengisi daftar adalah Rodrigo Holgado, Argentina; Joao Figueiredo, Brasil; John Irazabal, Spanyol; Imanol Machuca, Argentina; Gabriel Palmero, Facundo Garces; Hector Havel, Belanda. Dari daftar tersebut, setidaknya 5 pemain berasal dari Amerika Selatan dan Eropa. Tidak satu pun yang diketahui memiliki keturunan atau latar belakang budaya Malaysia. Bahkan, di dunia maya, penggemar menyebut langkah Malaysia sebagai pembelian paspor sepak bola. Tidak mungkin pemain Argentina memiliki nenek moyang asal Malaysia, tulis seorang netizen dari Vietnam. Kami dulu mengkritik Indonesia, tapi setidaknya naturalisasi mereka punya akar. Malaysia jelas beli pemain. Kritik tajam dari komunitas sepak bola Asia Tenggara bukan tanpa dasar. Mereka melihat adanya kemiripan dengan kasus skandal naturalisasi yang menimpa Timor Leste pada 2017 silam. Saat itu, 9 pemain asing dinyatakan tidak sah karena tak memenuhi persyaratan FIFA. Akibatnya, Timor Leste dihukum berat, dilarang tampil di Piala Asia 2023 dan dipaksa mengubah sistem rekrutmen pemain. Kini, Malaysia dianggap tengah berjalan di jalan yang sama. Para penggemar sepak bola dari Vietnam, Thailand, Indonesia, dan Filipina mulai melancarkan kampanye digital yang mendorong FIFA dan AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, untuk turun tangan. Mereka mencurigai bahwa proses alih kewarganegaraan pemain dilakukan secara cepat, tanpa memenuhi syarat administratif dan genealogis yang semestinya. Beberapa netizen bahkan membeberkan bahwa para pemain tersebut tidak memiliki dokumen pendukung asal-usul Malaysia. Jika ini tidak segera diselidiki, sepak bola ASEAN bisa dirusak oleh praktik-praktik semu yang merusak kompetisi, ujar seorang pengguna Twitter dari Thailand. Pelatih kepala Malaysia, Peter Kalamoski, kini memimpin skuad dengan wajah yang benar-benar baru. Mayoritas pemainnya adalah hasil program naturalisasi. Di tengah polemik yang kian memanas,
Klamoski menyatakan bahwa langkah ini diambil demi kemajuan sepak bola Malaysia yang belakangan stagnan. Beberapa pemain sudah mencatatkan debut, seperti Hector Hevel dan Gabriel Palmero. Hevel bahkan mencetak gol dalam kemenangan atas Nepal dalam laga persahabatan awal bulan ini. Namun, alih-alih menuai pujian, kemenangan tersebut justru diperbincangkan karena legalitas para pemain yang memperkuat tim. Ini bukan tentang performa, tapi integritas, ujar seorang jurnalis olahraga Malaysia. Jika kemenangan didapat dengan cara yang dipertanyakan, maka nilainya tak seberapa. Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang lebih dulu memulai naturalisasi pemain asing. Namun, prosesnya dilakukan dengan pendekatan yang relatif lebih transparan dan berbasis garis keturunan. Sebagian besar pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI memiliki darah Indonesia, atau setidaknya ikatan keluarga yang jelas. Langkah ini mendapatkan pengakuan dari FIFA dan AFC, karena dinilai memenuhi syarat administratif yang sesuai. Hal itu membuat naturalisasi Indonesia diterima lebih baik oleh publik Asia dibandingkan dengan Malaysia saat ini. Indonesia memang naturalisasi, tapi tak pernah terburu-buru. Mereka proses panjang dan umumnya dengan pemain diaspora, ujar seorang pengamat sepak bola ASEAN. Jika penyelidikan FIFA menemukan bahwa Malaysia melakukan pelanggaran, maka konsekuensinya bisa sangat berat. Menurut aturan FIFA, pemain yang tidak memenuhi persyaratan kewarganegaraan tak boleh memperkuat tim nasional, meskipun telah memiliki paspor negara tersebut. Hal ini bisa berujung pada diskualifikasi Malaysia dari kualifikasi Piala Asia 2027, atau bahkan sanksi larangan tampil di ajang resmi AFC untuk periode tertentu. Situasi ini tak hanya mengganggu perjalanan Malaysia di ajang internasional, tetapi juga merusak citra sepak bola nasional di mata dunia. Pertandingan melawan Vietnam yang akan digelar pada 10 Juni di Bukit Jalil kini tidak lagi hanya soal taktik dan strategi. Aroma kontroversi akan membayangi laga ini. Tekanan publik kepada FAM kian besar. Jika FIFA belum memberikan keputusan resmi sebelum pertandingan, kemungkinan besar protes akan terus bermunculan dari berbagai penjuru Asia Tenggara. Pihak Vietnam pun kabarnya telah menyampaikan keberatan secara informal kepada AFC, menyusul dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Malaysia. Laga ini pun bisa berubah menjadi laga panas, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di forum diskusi sepak bola ASEAN dan media internasional. Malaysia kini berada di persimpangan yang berbahaya. Ambisi untuk memperkuat timnas dengan cara instan justru berisiko menjerumuskan mereka ke dalam krisis kredibilitas. Jika tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin FIFA akan mengambil tindakan tegas seperti yang pernah terjadi pada Timor Leste. Sepak bola bukan hanya soal kemenangan di lapangan, tetapi juga soal kejujuran, integritas, dan penghormatan terhadap aturan. Naturalisasi boleh dilakukan, tapi harus sah dan bermartabat.